Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di bab persamaan dan fungsi kuadrat untuk kelas 10 semester ganjil. Adapun subbab pertama yang akan kita bahas adalah persamaan kuadrat. Untuk submateri yang pertama yaitu pengertian persamaan kuadrat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Subbab yang pertama yaitu persamaan kuadrat. Nah, adapun submateri pertama yang akan kita bahas pada subbab ini adalah pengertian persamaan kuadrat. Pada pembelajaran kita sebelum-sebelumnya itu sudah pernah dipelajari materi mengenai persamaan linier. Nah, di mana persamaan linier adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat atau derajat tertinggi 1. Lalu, apa itu persamaan kuadrat? Nah, untuk menjawabnya perhatikan persamaan-persamaan berikut ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, berapa banyak variabel atau peubah yang terdapat dalam setiap persamaan di atas? Nah, pada persamaan A, B, C, D, dan E ini terlihat bahwa persamaan-persamaan ini hanya mempunyai satu variabel atau satu peubah, yaitu variabel X. Berikutnya pertanyaan yang kedua, berapa pangkat tertinggi dari variabel tersebut? Nah, untuk persamaan A, B, C, D, dan E, pangkat tertinggi dari variabel X itu adalah 2. Terakhir, untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan nilai koefisien dari pangkat tertinggi dalam setiap persamaan di atas. Nah, untuk persamaan yang A yaitu X pangkat 2 sama dengan 9. Nah, koefisien dari variabel X pangkat 2 adalah 1. Nah, kemudian persamaan yang B yaitu 2x pangkat 2 ditambah 4x sama dengan 0. Nah, koefisien dari variabel x pangkat 2 adalah 2. Berikutnya untuk persamaan yang C yaitu x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3 sama dengan 0. Maka koefisien dari variabel x pangkat 2 adalah 1. Berikutnya untuk persamaan yang D yaitu X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 4 sama dengan 0. Maka koefisien dari variabel X pangkat 2 adalah 1. Terakhir untuk persamaan yang E yaitu negatif X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 7 sama dengan 0. Maka koefisien dari variabel X pangkat 2 adalah negatif 1. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa persamaan kuadrat itu merupakan persamaan yang variabelnya memiliki pangkat atau derajat tertinggi adalah 2. Nah, secara umum persamaan kuadrat itu dapat kita tuliskan ke dalam bentuk variabel X, yaitu sebagai berikut. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dengan A itu tidak sama dengan 0. Nah, di mana X di sini sebagai variabel, kemudian A itu sebagai koefisien dari X pangkat 2, kemudian B itu sebagai koefisien dari variabel X, dan C adalah sebagai konstanta. Nah, untuk nilai A di sini bisa berupa bilangan positif maupun bilangan negatif. Tetapi tidak boleh sama dengan 0. Nah, mengapa demikian?
Nah, karena jika koefisien dari variabel X pangkat 2 ini bernilai 0, maka akan terbentuk persamaan yang merupakan persamaan linier. Nah, untuk lebih memahami lagi pengertian persamaan kuadrat ini, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Apakah persamaan-persamaan berikut ini termasuk persamaan kuadrat atau bukan? Jika iya, maka tentukan nilai A, B, dan C. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk persamaan yang A yaitu negatif H pangkat 2 ditambah 7 sama dengan negatif 3H. Nah, pada persamaan ini terdapat variabel H, di mana pangkat tertinggi dari variabel H ini adalah 2. Nah, karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, maka persamaan ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya, bentuk persamaan ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini semua suku yang memuat variabel dan konstanta itu kita letakkan di ruas kiri. Nah, sedangkan untuk ruas kanannya itu harus bernilai 0. Maka kita pindahkan negatif 3H ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 3H. Sehingga didapat persamaan negatif H pangkat 2 ditambah 3H ditambah 7 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini maka didapat nilai A itu sama dengan negatif 1, kemudian nilai B sama dengan 3, dan nilai C sama dengan 7. Nah, selanjutnya, jika negatif H pangkat 2 ditambah 7 ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka akan didapat persamaan 0 sama dengan H pangkat 2 dikurang 3H dikurang 7. Atau bisa kita balik menjadi H pangkat 2 dikurang 3H dikurang 7 sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini didapat nilai A itu sama dengan 1, nilai B sama dengan negatif 3, dan nilai C sama dengan negatif 7. Berikutnya untuk persamaan yang B, yaitu 2M pangkat 2 ditambah 5M sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini terdapat variabel M, di mana pangkat tertinggi dari variabel M adalah 2. Karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, maka persamaan 2M pangkat 2 ditambah 5M sama dengan 0 ini merupakan persamaan kuadrat. Selanjutnya, persamaan ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk umum, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yaitu, nah untuk 2M pangkat 2 ditambah 5M sama dengan 0, maka diperoleh nilai A-nya itu sama dengan 2, kemudian nilai B-nya sama dengan 5, dan nilai C-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya persamaan ini dapat kita ubah bentuknya dengan cara mengalihkan semua suku-sukunya dengan negatif 1. Sehingga dihasilkan persamaan negatif 2M pangkat 2 dikurang 5M sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini maka diperoleh nilai A itu sama dengan negatif 2, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 0. Maka persamaan 2M pangkat 2 ditambah 5M sama dengan 0 itu setara dengan negatif 2M pangkat 2 dikurang 5M sama dengan 0. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya untuk persamaan yang C, yaitu N dikurang 2 dipangkatkan dengan 2 dikurang 64 sama dengan 0.
Nah, pertama kita uraikan terlebih dahulu. N dikurang 2 dipangkatkan dengan 2 ini menjadi N dikurang 2 dikali N dikurang 2. Kemudian dikurang dengan 64 sama dengan 0. Nah, untuk perkalian berulang antara N dikurang 2 dan N dikurang 2 ini, kita gunakan cara skema, yaitu sebagai berikut. Kita kalikan N dengan N, hasilnya adalah N pangkat 2. Kemudian kita kalikan N dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 2N. Kemudian kita kalikan negatif 2 dengan N, hasilnya adalah negatif 2N. Dan kita kalikan negatif 2 dengan negatif 2, hasilnya adalah positif 4. Nah, hasil dari negatif 2N dikurang 2N ini adalah negatif 4N. Sehingga didapat N pangkat 2 dikurang 4N ditambah 4 dikurang 64 sama dengan 0. Nah, selanjutnya 4 dikurang dengan 64 ini hasilnya adalah negatif 60. Sehingga didapat persamaan N pangkat 2 dikurang 4N dikurang 60 sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini terlihat terdapat variabel N, di mana pangkat tertinggi dari variabel N adalah 2. Nah, karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, maka persamaan ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya persamaan ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu N pangkat 2 dikurang 4N dikurang 60 sama dengan 0. Nah, di mana diperoleh nilai A-nya itu sama dengan 1, nilai B sama dengan negatif 4, dan nilai C sama dengan negatif 60. Nah, selanjutnya persamaan ini dapat kita ubah dengan cara mengalihkan semua suku-sukunya dengan negatif 1. Sehingga didapat persamaan negatif N pangkat 2 ditambah 4N ditambah 60 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini maka diperoleh nilai A sama dengan negatif 1, nilai B sama dengan 4, dan nilai C sama dengan 60. Maka persamaan kuadrat N pangkat 2 dikurang 4N dikurang 60 sama dengan 0 itu setara dengan persamaan kuadrat negatif N pangkat 2 ditambah 4N ditambah 60 sama dengan 0. Nah, berikutnya persamaan yang D, yaitu D dikurang 3 dikali D ditambah 2 sama dengan 6. Nah, untuk ruas kiri ini kita gunakan cara skema, yaitu kita kalikan D dengan D, hasilnya adalah D pangkat 2. Kemudian kita kalikan D dengan positif 2, hasilnya adalah positif 2D. Kemudian kita kalikan negatif 3 dengan D, hasilnya adalah negatif 3D. Kemudian kita kalikan negatif 3 dengan positif 2, hasilnya adalah negatif 6. Nah, kemudian untuk 6 yang ada di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri, itu menjadi negatif 6. Nah, selanjutnya kita jumlahkan suku-suku sejenisnya, yaitu 2D dikurang 3D itu hasilnya adalah negatif D, dan negatif 6 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 12. Sehingga didapat persamaan D pangkat 2 dikurang D dikurang 12 sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa persamaan ini mempunyai variabel D, di mana pangkat tertinggi dari variabel D adalah 2. Nah, karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2, maka persamaan ini merupakan persamaan kuadrat. Dan persamaan ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu D pangkat 2 dikurang D dikurang 12 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini maka diperoleh nilai A-nya sama dengan 1, nilai B sama dengan negatif 1, dan nilai C sama dengan negatif 12. Nah, selanjutnya persamaan ini dapat kita ubah dengan cara mengalihkan suku-sukunya dengan negatif 1. Sehingga didapat persamaan negatif D pangkat 2 ditambah D ditambah 12 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini maka didapat nilai A itu sama dengan negatif 1, nilai B sama dengan 1, dan nilai C sama dengan 12.
Sehingga bentuk persamaan kuadrat D pangkat 2 dikurang D dikurang 12 sama dengan 0 setara dengan bentuk persamaan negatif D pangkat 2 ditambah D ditambah 12 sama dengan 0. Nah, terakhir untuk persamaan yang E yaitu 2K pangkat 2 ditambah 3 per K sama dengan 0. Nah, perhatikan pada persamaan ini terdapat suku yang bentuknya itu berbentuk pecahan, yaitu 3 per K. Nah, di mana penyebutnya di sini adalah K. Nah, untuk menghilangkan penyebutnya yaitu K, maka kita kalikan semua sukunya dengan K. Maka 2K pangkat 2 dikali K itu hasilnya adalah 2K pangkat 3. Dan 3 per K dikali dengan K itu hasilnya adalah 3. Selanjutnya 0 dikali K hasilnya adalah 0. Sehingga didapat persamaan 2K pangkat 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, persamaan ini mempunyai variabel K. Nah, di mana variabel K ini mempunyai pangkat tertingginya adalah 3. Nah, karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 3, maka persamaan ini bukan persamaan kuadrat. Nah, berdasarkan contoh soal ini, nilai A, B, dan C dari suatu persamaan kuadrat itu memiliki dua nilai. Jika nilai pertama itu bertanda positif, maka nilai kedua itu berlainan tanda atau bertanda negatif. Nah, ini dikarenakan bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 setara dengan bentuk negatif AX pangkat 2 dikurang BX dikurang C sama dengan 0. Jadi, penentuan nilai A, B, dan C itu bergantung pada bentuk persamaan kuadrat mana yang dijadikan acuan. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di bab persamaan dan fungsi kuadrat untuk kelas 10. Untuk subbab yang pertama yaitu persamaan kuadrat. Dengan materi yang pertama adalah pengertian dari persamaan kuadrat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.